dan beramal soleh. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan beriman dan beramal soleh. Gunakan kesempatan yang masih diberi, kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena kita takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam acara Butiran Ilmu. Pemirsa, bicara mengenai yang patut disembah, tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seringkali kita memohon atau meminta kepada sesuatu di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masuk ke dalam kategori syirik. Hari ini kita akan bahas mengenai syirik, macam-macamnya dan apa hukumnya. Bersama saya telah hadir Kiai Haji Nazarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Kiai, tadi kan saya cuma memberikan gambaran sedikit ya Pak Kiai ya. Tapi sebetulnya secara Islam yang dihitung sebagai syirik itu yang seperti apa? Iya, begini mungkin kita perlu mendefinisikan apa itu syirik Iya. ya kan. Syirik itu bahasa Arab itu artinya berserikat atau bersekutu. Syirik itu mempersekutukan Allah. Syirik itu meyakini ada kekuatan selain Allah, meyakini ada sesuatu yang pantas atau harus disembah selain Allah, meyakini ada yang bisa mendatangkan kekuatan gaib selain Dia, dan itu bisa masuk kategori syirik. Dan syirik itu sedemikian detailnya di dalam pembahasan dalam Islam, itu ada 3 komponen besarnya. Iya. Ada syirik zat ya, mensyarikatkan seolah-olah punya zat sendiri selain Allah gitu ya. Kemudian juga Maaf Pak Kiai, sebelum sampai kita bagi Pak Kiai, tapi sebetulnya kan tadi Pak Kiai menyebutkan ada ini, ada ini, ada ini. Ya. Harus semua atau salah satu sudah termasuk syirik? salah satu yang paling kecil pun juga nggak bisa. Bahkan ada syirik besar, ada syirik kecil. Bahkan ada yang disebut dengan, nanti kita lihat di dalam pendalaman agama Islam ya. Iya. Ada syirik khafi, syirik yang sangat halus. Oke Iya. Pak Kiai, saya tarik lagi lebih jauh. Kalau sejarah, awalnya orang syirik itu kapan? Syirik itu kan memang paling dramatikal itu. Menyembah patung seperti di dalam kisah Nabi Ibrahim itu kan. Nabi Ibrahim itu bapaknya bukan hanya penyembah patung, tapi juga memproduksi patung, menjual patung, kemudian orang menyembah patung itu. Jadi seolah-olah mempertuhankan patung itu sendiri. Iya. Nah, tetapi syirik belakangan itu dalam Islam itu adalah bukan lagi dalam bentuk patung, tetapi kekuatan-kekuatan makrokosmos seperti gunung yang besar, ombak yang gede, sungai yang deras, jembatan yang panjang, pohon yang rindang, bahkan burung-burung yang termasuk burung hantu yang menyeramkan itu, segala sesuatu yang ajaib tanda kutip, Iya. itu diyakini bisa mendatangkan kemaslahatan dan kemudaratan bagi seseorang. Akhirnya orang melakukan loyalitas terhadapnya. Nah itu sesungguhnya ini musyrik. Gitu. jadi luas sekali ya Pak Kiai ya, karena Iya. kan Pak Kiai mengatakan semua yang kita yakini bisa mendatangkan kebaikan atau keburukan. Ya, ayat-ayat Allah itu terhampar di pupuk di jagat raya, tapi ayat Allah yang lain, Quran itu ya kan. Iya. Nah, membaca tanda-tanda ayat, membaca tanda-tanda zaman, membaca fenomena-fenomena alam, itu tidak mesti harus diartikan syirik. Jadi syirik itu bukan membacanya, ya kan. Iya. Misalnya bintang 7 yang lewat condong ke arah agak ke barat itu sudah saatnya untuk menanam benih.
Itu Oh. malah justru wajib Itu untuk malah kita ikuti. pengetahuan sebetulnya Pengetahuan. Tapi dari yang Al-Quran. salah kalau bintang 7 itu disembah ya kan. Atau pohon itu kita melihat kok kenapa menjelang musim, kalau misalnya di barat kita Iya. ya, itu menjelang musim dingin Semi. itu kan berguguran Iya. daunnya. Itu ilmu kan, pertanda sebentar lagi salju akan turun ya kan. Iya. Tapi tidak mesti harus kita, wah ini pohon ini lagi marah, dia membuang semua daunnya, dan kita harus kasih sesajen supaya nggak marah. Kalau enggak, anak kita bermain di bawah itu nanti bisa penyakit demam, batuk dan sebagainya. Nah itu namanya syirik. Boleh kita dibagi berapa saja kategori syirik ini? Ya, taruhlah misalnya syirik yang paling besar, Iya. yang paling tak terampuni lah ya kan. Jadi nyata-nyata menyembah sesuatu selain Allah. Jadi berdoa di depan pohon besar itu, pohon beringin itu, atau berdoa di depan makam, wahai mbah, ya kan, berikanlah keturunan terhadap kami, atau wahai danau, ya kan. Seolah-olah yang berkuasa memberikan pengaruh terhadap Makam nasib orang tersebut. itu, gunung itu, sungai itu, danau itu. Nah itu syirik besar. Iya. Nah syirik menengah ialah, tadi kan kita katakan bahwa pimpinan itu loyal kita kan. Tapi Iya. kalau loyalnya terhadap pimpinan itu melampaui batas-batas yang wajar secara kemanusiaan, bahkan cenderung mengkultuskan, seolah-olah orang itu adalah tetesan ilahi yang harus kita respect Iya. terhadapnya. Kalau enggak nanti bisa kuala. Nah itu kan menuhankan sesuatu yang bukan Allah ya, bukan Tuhan. Itu juga persoalan. Nah syirik yang paling Halus nih ya. halus ya kan, ya kita pakai cincin. Mungkin ada orang yang pokoknya selama badik ini ada di sini ini memberikan rasa percaya diri terhadap saya. Ya. Permata ini memberikan rasa percaya diri terhadap saya. Kemana-mana dia pergi. Ya, kalau hanya sekedar memberikan rasa percaya diri itu nggak ada masalah. Tetapi kalau sudah meyakini bahwa batu ini bisa mendatangkan melindungi rezeki, dia. bisa menolak bala, Iya. seolah-olah bukan menggeser wilayah kekuasaannya Tuhan, Iya. maka itu sesungguhnya memberikan porsi batu itu melampaui batasnya sebagai sebuah batu. Berarti kan ceritanya tergantung niat, apa yang kita bawa. Niat, Al-Quran pun waktu kita bawa mengingatkan kita, ya itu lain Iya. ceritanya. Banyak yang kita harus kerjakan, selalu mengingat Benar. Allah. Jadi niatnya yang dilihat. Tapi pemirsa, saya akan gali lebih jauh. Kita mengerti apa yang kita kerjakan, niat kita apa. Kita tidak akan menilai orang lain, tapi kita akan kemudian membahas satu demi satu. Bagaimana kalau kemudian datang satu makam membawa sesajen, apakah masuk ke dalam syirik? Sesaat lagi di Butiran Ilmu.